Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah ya Tuhan setiap kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang memberitakan, menjelaskan renungan firman Tuhan. Kami dimampukan mengerti dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 6 ayat 11 sampai 22. Saya bacakan ayat 17 dan 18. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Mengapa sih Tuhan harus memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit di bumi ini dengan air bah? Yang pertama, karena bumi telah rusak dan penuh kekerasan. Itu di ayat yang ke-11. Dan yang kedua, karena semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ini. Itu di ayat yang ke-12. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dampak daripada dosa itu sangat serius. Sejak manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa di Taman Eden, maka segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Sehingga Tuhan menghapuskan bukan hanya manusia Bapak Ibu melalui air bah, tetapi juga hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Itu mengerikan sekali dampak daripada dosa. Tetapi Nuh di dalam ayat yang ke-8 mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Sehingga Nuh mendapat keselamatan, yaitu masuk dalam bahtera. Sebetulnya bukan hanya Nuh, tetapi istri Nuh. 3 anak laki-laki Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dan 3 anak mantu perempuan. Sehingga total 8 orang selamat masuk dalam bahtera. Tetapi bukan hanya Nuh, bahkan binatang masing-masing sepasang, yaitu jantan dan betina, juga masuk dalam bahtera supaya terpelihara hidup binatang itu. Tetapi kita melihat yang notabene negara Kristen, Eropa, Amerika, mungkin juga negara-negara maju lainnya, sekarang menikahkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu sangat melawan Tuhan. Binatang saja Tuhan perintahkan kepada Nuh, siapkan sepasang-sepasang masuk dalam bahtera supaya terpelihara hidupnya, melanjutkan. Tetapi orang masa kini menikahkan sejenis, mana bisa punya keturunan? Itu melawan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sampai di situ. Sekalipun Nuh sudah mendapat keselamatan, jaminan, kasih karunia masuk dalam bahtera, tetapi Nuh juga harus membawa atau menyiapkan makanan bagi keluarganya dan seluruh binatang. Selama mereka di dalam bahtera itu bisa hampir 1 tahun ya di dalam bahtera karena banjir ini. 40 hari Tuhan kirim hujan dan berbulan-bulan air itu terus menggenangi bumi. Hampir setahun Nuh harus menyiapkan makanan. Bahkan Nuh sekalipun sudah mendapat kepastian keselamatan, sudah masuk, tapi sebelumnya Nuh harus membuat bahtera dengan kayu gofir, ukuran tertentu, panjang, lebar, tinggi, dan tingkat tertentu yang Tuhan sudah tentukan. Nah Bapak Ibu sekalian, betul kasih karunia Tuhan berikan. Kita adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sudah mendapat kasih karunia, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Tapi anugerah itu seringkali kita anggap murah. Kita hidup sembarangan seperti orang di zaman Nuh.
Biarlah kita ingat firman Tuhan. Anugerah itu kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami gunakan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa yang masih terbelenggu di dalam dosa. Kalau ada di antara kami Tuhan yang ada masalah kesehatan, sakit penyakit yang berat tidak tersembuhkan, masalah keluarga, ekonomi, Tuhan biarlah kami ingat, di dalam Tuhan ada pertolongan. Tolong kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.